Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada satu pertanyaan penting yang pertanyaan itu membuat sebuah energi baik dan memberikan refleksi kepada kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, pentingkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Saya ulangi, pentingkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Ternyata jawabannya itu hanya ada 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, coba kita hari ini memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik itu kerabat, saudara, teman, atasan, orang-orang hebat, orang-orang terkenal, siapa saja yang itu menjadi figuran bagi kita, sehingga dengannya kita dapat mengambil sebuah iktibar bagaimana mereka memperlakukan kedua orang tua mereka. Dan perhatikan apa keajaiban kehidupan mereka ketika mereka berlaku kepada kedua orang tua mereka. Ada di antara mereka itu yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baik baktinya dan memperlakukan kedua orang tuanya ibarat sang raja, sehingga Allah mengangkat derajat kita sebagai anak dari mereka sebagai seorang raja yang ada di muka bumi ini. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtihim. Ketika kita sudah merajakan orang tua kita, maka Allah pasti akan merajakan kita. Kenapa? Karena ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah itu ada pada murka kedua orang tua kita. Perhatikan kembali bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mereka selalu durhaka kepada kedua orang tuanya. Perhatikan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan ini. Apakah mereka mendapatkan kebahagiaan? Dan seandainya mereka di posisi yang paling bahagia, apakah mereka mendapatkan ketenangan jiwanya, kenyamanan yang Allah titipkan kepada mereka? Sungguh tidak. Kenapa? Karena kedua orang tua kita itu memiliki sebuah keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada diri mereka, sehingga ketika kita tidak bisa untuk memperlakukan mereka dengan baik, bahkan durhaka, kita akan mendapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan kepada cerita-cerita para sahabat Nabi yang mereka selalu berbakti kepada kedua orang tua mereka. Contoh, sahabat Nabi bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sahabat yang ketika mendengar ibunya pingin sekali untuk melakukan ibadah haji, karena dia tidak berkemampuan secara ekonomi, sehingga dia belajar setiap hari mendaki gunung dengan memikul anak lembu setiap hari, sehingga diperhatikan sama orang-orang sekitar. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni sungguh adalah perbuatan yang sangat bodoh. Ternyata dia sedang melatih diri untuk bisa menggendong ibunya mulai dari Yaman hingga Mekah
dan hingga melaksanakan segala rukun-rukun haji dengan sempurna dengan bahunya sendiri. Dan bagaimana respon Rasulullah terhadap Uwais Al-Qarni? Rasulullah sangat bangga dengan Uwais Al-Qarni yang dia mampu memikul ibunya dari Yaman hingga ke Mekah dan memberikan haji kepada ibunya dengan cara memikulnya. Yang kedua, coba kita perhatikan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang memeluk agama Islam pada usianya 19 tahun. Tetapi ibunya tidak mau memeluk agama seperti apa yang dipeluk oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga pada setiap hari pertemuan dengan ibunya, ibunya selalu mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tetap memeluk dan menyembah berhala sepertinya. Tapi dengan keteguhan hati, keteguhan iman, keteguhan tauhid yang dia miliki, dia tetap tidak mau memeluk agama ibunya dan tetap pada Islam, tapi tidak mengubah baktinya kepada kedua orang tuanya, meskipun dia tahu bahwa perbuatan itu hanya akan membuat kedua ibunya itu membencinya. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma ma'rufa." Seandainya kedua orang tua kita mengajak kita untuk syirik kepada Allah yang kita tidak ada ilmu padanya, maka sekali-kali kita tidak boleh taat kepada kedua orang tua kita. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita harus mempergaulkan mereka selama di dunia dengan hal-hal yang ma'ruf. Coba kita lihat cerita-cerita para mu'alaf di Indonesia seperti Ustadz Felix Xiao, almarhum Ko Stephen. Bagaimana mereka ketika sudah memeluk agama Islam, tapi mereka tetap memperlakukan kedua orang tuanya dengan sebaik-baik perlakuan. Sehingga apa hal yang terbit dari mulut kedua orang tua mereka? Saya tidak pernah mendapatkan anak saya lebih bagus akhlaknya kecuali dia telah saat memeluk agama Islam ini. Dan pada akhirnya kedua-dua ulama sahabat yang saya sebutkan tadi menjadi orang yang paling dicintai oleh orang tuanya, dan bahkan orang tuanya yang beragama non-muslim mempertaruhkan nyawanya untuk membela anak-anaknya tersebut. Yang ketiga, kita perhatikan kehebatan Islam adalah ketika kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kita bisa memberikan kehidupan kepada kedua orang tua kita padahal mereka sudah tiada. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas, shadaqatun jariyah wa waladun salihun yad'u lah." Dan ini adalah amal-amal yang membuat kehidupan kedua orang tua kita masih ada meskipun mereka telah tiada, di mana kita menjadi anaknya yang saleh yang selalu mendoakan mereka meskipun mereka telah tiada. Dan dalam hadis Ibnu Majah banyak dijelaskan bahwa ada sesuatu yang membuat anak itu menjadi orang-orang yang selalu menghidupkan kedua orang tuanya pada saat mereka telah tiada. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mendoakannya selalu. Dan dengan cara mereka melakukan wasiat-wasiat yang telah diamanahkan kepada mereka. Dan dengan cara mereka bersilaturahim kepada kerabat, saudara-saudara kedua orang tua kita. Dan dengan video ini kita bermunajah kepada Allah, menjadi wasilah kepada kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua,
dan anak-anak yang terus mendoakan kedua orang tua kita sepanjang hayatnya dan bahkan mereka telah tiada. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.